Seluruh informasi yang ada di dalam video ini merupakan informasi yang didapat dari media sosial dan berita dari sumber-sumber terpercaya. Selain itu, video ini hanya dibuat untuk sekadar menambah informasi dan wawasan kita bersama, tanpa bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Oke, kita mulai ya. Coba deh perhatikan fenomena ini. Di Indonesia lagi ada gerakan boykot pro-Palestina yang besar-besaran kan? Emosinya kuat banget, seruannya jelas, tolak produk barat terutama Amerika. Tapi, sadar nggak sih ada satu paradoks yang menarik banget di sini? Seluruh gerakan ini diorganisir, disebar, diviralkan pakai teknologi yang justru datang dari pihak yang ingin mereka tolak. Nah, inilah inti pembahasan kita. Pertanyaan ini jujur aja langsung nusuk ke inti masalahnya. Kenapa ya rasa solidaritas dan kemarahan moral tuh gampang banget kita salurkan ke segelas kopi atau sepotong ayam, tapi seolah-olah berhenti total di depan layar HP kita? Eits, ini bukan buat nyindir ya, tapi pertanyaan ini penting banget buat ngebuka sebuah realitas yang jauh lebih rumit dari yang kelihatan. Nah, gambar ini persis merangkum apa yang para ahli sebut sebagai disonansi kognitif skala nasional. Gampangnya gini, di satu sisi ada sentimen yang kuat banget, seruan idealis buat nolak Amerika. Tapi di sisi lain, ada realitas yang nggak bisa dihindari, di mana kampanye penolakan itu sendiri justru total bergantung sama ekosistem teknologi Amerika. Ini bukan soal munafik atau enggak, tapi ini soal kita tuh kayak kejebak dalam sebuah sistem yang jauh lebih besar. Oke. Biar kita paham kenapa sentimen ini bisa sekuat itu, kita perlu mundur sedikit. Lihat sejarahnya. Karena dukungan untuk Palestina ini tuh bukan tren sesaat, bukan sesuatu yang tiba-tiba viral gara-gara media sosial. Ini adalah sesuatu yang udah tertanam di dalam DNA bangsa Indonesia. Jadi ceritanya gini, akarnya itu udah ada bahkan sebelum Indonesia resmi merdeka. Tahun 1944, Mufti Palestina jadi salah satu tokoh dunia pertama yang ngasih pengakuan kemerdekaan buat kita. Ini semacam utang budi sejarah. Terus, pas UUD 1945 dibuat, di pembukaannya jelas tertulis amanat buat menghapuskan penjajahan. Dan puncaknya, Soekarno di tahun 62 melembagakan sikap ini jadi doktrin politik luar negeri Indonesia yang dipegang teguh sampai sekarang. Coba deh, dengerin lagi kata-kata Soekarno ini. Kuat banget kan? Ini bukan sekedar pernyataan politik biasa. Ini udah kayak sumpah yang diwariskan turun-temurun ke setiap pemerintahan, nggak peduli siapapun presidennya. Inilah yang bikin dukungan ke Palestina itu bukan pilihan kebijakan, tapi udah jadi kewajiban moral dan konstitusional. Nah, sentimen sejarah yang kuat tadi, gimana caranya jadi aksi nyata di zaman sekarang? Ada pemicunya. Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 itu jadi pemantik utamanya. Fatwa ini ngasih landasan keagamaan yang kuat banget. Terus, fatwa ini diamplifikasi, disebarluaskan sama gerakan kayak BDS Indonesia yang ngasih daftar target boykot di media sosial. Dan akhirnya mengubah sentimen publik jadi aksi ekonomi yang real. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kenapa boykotnya milih-milih? Kok ada produk yang jadi sasaran empuk, sementara produk lain yang jelas-jelas dari sana juga malah aman-aman aja? Nah, jawabannya itu ada di dalam kepala kita, di psikologi manusia. Ada nih, sebuah teori psikologi yang bisa bantu kita ngerti, namanya Theory of Planned Behavior. Teori ini bilang ada 3 hal yang mendorong kita bertindak. Pertama, sikap. Kita percaya boykot itu tindakan yang benar. Kedua, norma subjektif. Ada tekanan dari lingkungan, dari teman, dari fatwa. Tapi yang ketiga ini, nah ini dia kuncinya, persepsi kontrol perilaku. Nah, ini dia biang keladinya. Intinya simple, gampang atau susah. Ganti merek kopi atau sabun, gampang, pengorbanannya kecil, makanya banyak yang ikut. Tapi coba ganti sistem operasi HP, berhenti pakai Google buat kerja, berhenti pakai Instagram. Wah, itu kan susah banget. Susahnya itu yang bikin kita nggak melakukannya. Terus gimana otak kita ngatasin dilema ini? Benci sama negaranya, tapi butuh banget teknologinya. Nah, secara nggak sadar, kita melakukan yang namanya moral decoupling. Gampangnya, kita kayak bikin 2 kotak terpisah di kepala kita. Kotak pertama isinya penilaian moral.
Wah, tindakan perusahaannya salah. Kotak kedua isinya penilaian fungsi, tapi produknya bagus banget dan aku butuh. Dengan misain ini, kita bisa tetap pakai produknya tanpa merasa bersalah. Cerdas kan? Oke, dari psikologi satu orang, sekarang kita zoom out. Kita lihat sistem global yang raksasa, yang nggak kelihatan, yang bikin kita tuh terkurung dalam sangkar ketergantungan ini dan susah banget buat lepas. Coba lihat angka ini, 340 miliar dolar. Gede banget kan? Itu proyeksi nilai ekonomi digital kita di tahun 2030. Semua Gojek, Tokopedia, Shopee, mobile banking yang kita pakai tiap hari, itu semua bagian dari ekosistem ini. Dan tebak, semua itu berdiri di atas fondasi apa? Jawabannya, cloud computing. Dan siapa rajanya di sini? Ya cuma 3 perusahaan raksasa Amerika ini, Amazon Web Services, Google Cloud, sama Microsoft Azure. Jadi memboikot mereka tuh bukan lagi sekedar protes, itu sama aja kayak kita matiin saklar utama ekonomi digital seluruh negeri. Nggak mungkin kan? Tapi jangan pesimis dulu. Bukan berarti kita nggak bisa ngelawan sama sekali. Ada perlawanan cerdas yang terjadi diam-diam. Contohnya di sistem pembayaran kita. Dulu, kita tergantung banget sama Visa dan Mastercard, di mana data kita lari ke luar negeri dan biayanya mahal. Sekarang, Indonesia punya GPN dan QRS. Semua transaksi diproses di dalam negeri, lebih murah, dan yang paling penting, kebal dari sanksi geopolitik. Dan buktinya apa kalau perlawanan diam-diam ini berhasil? Nah, ini dia. Ini kutipan langsung dari laporan resmi pemerintah Amerika. Mereka secara eksplisit menyebut GPN dan QRIS kita sebagai potensi hambatan perdagangan bagi mereka. Justru protes dari mereka ini jadi bukti paling sahih kalau perlawanan yang nyata dan efektif itu bukan cuma lewat teriakan, tapi lewat kerja teknokratis yang pelan-pelan membangun kemandirian. Ada lagi nih, ketergantungan yang sifatnya mutlak. Di langit, pasar pesawat penumpang besar di dunia ini cuma dikuasai 2 pemain, Boeing dari Amerika dan Airbus dari Eropa. Udah titik, gak ada yang lain. Kenapa? Karena biaya risetnya triliunan dolar. Dan yang paling penting, standar keselamatannya dimonopoli sama regulator Amerika dan Eropa. Mau boikot mereka? Ya sama aja kita mengisolasi diri dari seluruh dunia. Kalau masih ada yang ragu sesusah apa buat lepas dari ketergantungan ini, kita lihat contoh paling ekstrim, Tiongkok. Coba pikir deh, kalau negara sekuat Tiongkok aja, dengan segala kekuatan ekonomi dan teknologinya, ternyata gagal total, gimana nasib negara lain? Tiongkok ini sadar banget posisinya rentan. Makanya, mereka bikin kebijakan rahasia yang super ambisius, namanya Dokumen 79, atau bisa dibilang perintah Delayed America. Targetnya gila, hapus semua teknologi asing, terutama Amerika, dari sistem vital negara mereka paling lambat tahun 2027. Hasilnya jauh panggang dari api. Lihat aja tabel ini rapor merahnya Tiongkok. Mereka mau bikin chip canggih sendiri, ternyata software desainnya masih dari Amerika. Mau bikin jawara AI, chipnya masih ngemis impor dari Nvidia, walau yang versi dilemahin. Bahkan pesawat kebanggaan mereka, Comac C919, mesinnya, jantungnya itu buatan Amerika Prancis. Ambisi besar bertabrakan dengan tembok realitas. Dan ini yang paling telak. Dengerin kutipan dari Menteri Perdagangan Amerika. Strategi mereka itu bukan buat ngelarang Tiongkok, tapi justru sengaja bikin Tiongkok tetap kecanduan sama teknologi Amerika. Ini wajah asli hegemoni teknologi zaman sekarang. Kendalikan lawanmu dengan membuat mereka bergantung padamu. Oke, jadi semua ini membawa kita kemana? Pembahasan ini bukan buat ngelemahin semangat perlawanan ya, sama sekali bukan. Tapi justru buat ngarahin energi kita ke bentuk perlawanan yang lebih cerdas, lebih efektif. Kita lihat kontrasnya antara retorika boikot yang berapi-api tapi dampaknya terbatas dengan kerja sunyi yang nyata membangun kedaulatan sistem. Setelah melihat semua lapisan ketergantungan yang rumit ini, dari psikologi sampai geopolitik, muncullah satu pertanyaan besar. Di dunia yang saling terkait kayak jaring laba-laba raksasa ini, di mana nggak ada yang bisa benar-benar berdiri sendiri, kedaulatan sejati sebuah bangsa itu sebenarnya ada di mana?
Pada akhirnya, kedaulatan sejati itu mungkin nggak ditemukan dalam retorika untuk menghancurkan atau menolak yang kita lihat sendiri hampir mustahil dilakukan secara total. Tapi ia ditemukan dalam realisme untuk membangun sistem pembayaran sendiri, membangun kapasitas riset sendiri. Itulah jalan yang panjang, sunyi, nggak seksi, tapi paling nyata menuju kemandirian sejati di panggung